Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini Ibu akan kembali berbagi membahas soal-soal untuk persiapan menghadapi ulangan, khususnya bagi kamu kelas 8. Yang akan dibahas kali ini adalah materi kelas 8, bab yang pertama yaitu mengenai sistem gerak pada benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kita mulai dari nomor 1. Gambar berikut ini menunjukkan hasil rekaman titik-titik. Nah, di sini arah geraknya ke kanan ya. Dan titik-titiknya tiker timernya ini semakin lama semakin jarang. Nah, ini menunjukkan gerak dipercepat beraturan. Jadi jawabannya yang C. Kalau jarak titik antar titik ininya ya sama atau tetap, maka dia adalah gerak lurus beraturan GLB. Sementara kalau makin lama makin dekat, maka gerak diperlambat beraturan. Baik, kita lanjut nomor 2. Indra naik sepeda dengan kecepatan tetap. Berarti di sini V-nya ya, kecepatannya 6 meter per sekon. Kemudian waktu yang dibutuhkan selama atau sebesar 10 menit. Nah, kita samakan 10 menit ini kalikan 60 jadi 600 ya, 600 sekon. Kemudian jarak yang ditempuh adalah, berarti yang ditanyakan adalah S-nya. Nah, kita tahu bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Maka kalau yang ditanyakan jarak, maka cara mencarinya adalah dengan mengalihkan besarnya kecepatan dikali dengan waktu yang diperlukan. Jadi 6 dikali 600 ya. 6 dikali 600 berarti 6 kali 6 itu 36. Kemudian di sini 600 ya. 3600 meter. Nah, di sini yang diminta dalam kilometer. Maka kita bagi 1000 ya supaya menjadi kilometer ya. Supaya jadi kilometer. Nah, maka hasilnya 3,6 ya. 3,6 kilometer. Ya, jadi jawaban yang betul adalah yang C. Itu ya. Lanjut nomor 3. Pernyataan yang menunjukkan contoh GLBB, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Berarti kecepatannya makin lama makin berkurang. Yaitu bola tenis menggelinding di atas tanah. Nah, ini ya, menggelinding di atas tanah makin lama makin kecepatannya makin berkurang. Ayah bersepeda menuruni jalan turunan. Ini GLBB dipercepat. S meluncur di papan yang menurun, ini juga GLBB dipercepat. Bola menggelinding dari puncak bukit ke lembah, ini juga GLBB dipercepat. Selanjutnya nomor 4. Simaklah beberapa peristiwa berikut ini. Para penumpang yang sedang berdiri jatuh ke depan ketika bus direm. Kemudian kedua, ketika kamu membonceng motor, sesaat motor akan berjalan seolah-olah kamu terdorong ke belakang. Yang ketiga, tendangan bola pemuda berumur 17 tahun lebih kencang dari tendangan bola anak umur 5 tahun. Kemudian yang keempat, kamu akan jatuh berdiri dengan satu kaki dengan posisi bidang miring. Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan hukum 1 Newton adalah, ya, kita lihat para penumpang yang sedang berdiri jatuh ke depan ketika bus direm. Nah, ini adalah hukum 1 Newton, pernyataan 1. Kemudian
Ketika kamu memonceng motor, sesaat motor akan berjalan seolah-olah kamu terdorong ke belakang. Ya, ini 1 dan 2 ya, hukum 1 Newton. Kita lanjut ya, nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Ini sebuah benda dengan massa 6 kg ditarik dengan gaya 30 Newton. Nah, jika massa benda ditambah menjadi 2 kali semula, nah seandainya atau jika bendanya jadi 12 kilo, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda tersebut adalah, nah ini bisa menggunakan perbandingan ya. Misalnya di sini kalau massanya 6, ini gayanya 30. Nah, maka kalau misalnya massanya 12, berapa coba kira-kira gayanya? Nah, berarti 2 kali semula ya. Jadi 60. Atau kita bisa juga dengan mencari percepatan ya. Pada kasus yang pertama ini kita bisa tahu besar percepatannya itu dengan cara percepatan itu adalah besarnya gaya dibagi dengan massa benda ya. Nah, di sini 30 dibagi 6 itu sama dengan 5. Jadi percepatan bendanya itu adalah 5. Maka kalau pada kasus yang kedua kita yang dicari adalah besarnya gaya, maka F sama dengan M kali A. Masanya menjadi 12 kilogram dikali A, percepatannya itu ini sudah ada ya, 5. 12 kali 5 berapa? Iya, 60 ya, 60 Newton. Jadi sama ya dengan pakai perbandingan. Jadi jawaban yang C. Selanjutnya nomor 6. Fungsi sistem rangka antara lain melindungi organ internal. Pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru serta otak secara berurutan adalah, jawabannya tulang rusuk dan tulang tengkorak. Tulang rusuk ini melindungi jantung, paru-paru, sedangkan tulang tengkorak ini melindungi otak. Baik, nomor 7. Berikut ini merupakan contoh otot yang bekerjanya secara sadar dan tidak sadar. Yang disebutkan secara berurutan adalah, baik, otot yang bekerja secara sadar itu adalah otot rangka ya, otot rangka atau otot lurik. Otot bisep ini termasuk otot rangka. Sementara otot yang bekerjanya tidak secara sadar ini adalah otot jantung. Jadi jawaban yang C ya. Karena bekerja secara sadar, otot rangka ini mudah lelah, sementara otot yang bekerjanya secara tidak sadar tidak mudah lelah. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan gambar di berikut ini ya. Ini adalah macam-macam sendi ya, tipe sendi antara tulang lengan atas dengan hasta ya di sini. Tipe persendian yang terlihat pada gambar adalah, di sini adalah sendi engsel ya, seperti engsel pintu. Itu di siku dan di lutut. Selanjutnya nomor 9. Berikut ini merupakan fungsi rangka manusia kecuali ya sebagai alat gerak aktif ya, karena yang sebagai alat gerak aktif itu adalah otot. Fungsi rangka itu yang benar sebagai alat gerak pasif, pelindungi alat tubuh yang vital sebagai tempat melekatnya otot rangka. Nomor 10. Berikut ini yang termasuk golongan tulang pipa. Tulang pipa atau tulang panjang ini memiliki ciri ukurannya panjang, kemudian di dalamnya itu berlubang seperti pipa. Ya. Kita lihat tulang paha, tulang betis, tulang kering. Nah, ini ya. Ini adalah contoh tulang pipa. 11. Pernyataan yang tidak menunjukkan tujuan dari hewan bergerak adalah, hewan-hewan itu bergerak tujuannya untuk mencari mangsa, melindungi dari
predator, menghindari musuh, mencari udara segar. Ini ya, 11 ya, yang tidak. Selanjutnya nomor 12. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, ada 4 ya. Berdasarkan pernyataan di atas, yang mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air adalah pernyataan nomor. Sebagian ikan memiliki tubuh torpedo ya, ramping, untuk membuat dia lincah bergerak ya. Nomor 1 betul. Kemudian nomor 2, sirip diperlukan untuk melakukan berbagai manuver. Ini juga betul. Kemudian nomor 3, ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air. Ini salah ya. 4, bentuk streamline tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan di dalam air, sehingga memungkinkan ikan bergerak dengan lincah. Jadi jawabannya yang betul adalah 1, 2, dan 4, yang D ya. Baik, nomor 13. Nyamuk adalah salah satu hewan unik karena mampu berjalan di atas air. Prinsip yang dimanfaatkan oleh nyamuk tersebut adalah, ya, jawabannya adalah karena menggunakan prinsip tegangan permukaan air. Nomor 14. Hewan-hewan di darat memanfaatkan hal berikut untuk melakukan gerakan dengan cepat, kecuali, berarti yang salah ya. Memiliki otot yang kuat, betul. Memiliki susunan yang tulang, betul. Memiliki tubuh yang ramping, juga betul. Ukuran tubuh yang besar. Justru dengan ukuran tubuh yang besar, maka hewan-hewan tersebut akan kesulitan untuk bergerak, misalnya gajah, kerbau ya, seperti itu. Selanjutnya, nomor 15. Gajah memiliki inersia yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rusa. Hal ini disebabkan gajah memiliki bobot tubuh yang besar. Ini ya. Jadi faktor massa ya, semakin besar massanya maka percepatannya itu semakin kecil. Sebaliknya, semakin sedikit atau kecil massanya maka percepatannya semakin besar. Antara massa dengan percepatan itu berbanding terbalik. Ingat hukum 2 Newton ya. 16. Gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya disebut, cahaya ini adalah foto. Nah, karena gerakannya itu dipengaruhi atau mengikuti gerakan rangsangnya, maka disebut fotonasti, bukan fototaksis ya, fotonasti, karena dia mengikuti. Selanjutnya nomor 17. Pada keadaan lembab, kulit buah kacang kedelai yang sudah tua akan membuka. Gerakan yang terjadi pada tanaman kedelai dinamakan dengan higroskopis. Higroskopis ya. 18. Perhatikan beberapa ciri gerak pada tumbuhan berikut. Ciri-ciri tersebut merupakan gerak tumbuhan berupa geraknya akibat terjadi persinggungan. Biasanya terjadi pada tanaman yang memiliki sulur. Dialami oleh tumbuhan yang membelit pada suatu batang, biasanya memiliki penyokong dalam bentuk sulur. Nah, ini adalah tigmotropisme ya. Tigmotropisme. Nomor 19. Gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut, ya, berarti termonasti, karena perubahan suhu ya, musim semi. Kemudian nomor 20 terakhir. Gerakan ujung akar pohon jati untuk mencari sumber air hingga jarak yang cukup jauh merupakan contoh gerak. Nah, di sini air ya. Kata kuncinya air, berarti hidrotropisme. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Ya, terima kasih ya bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.